Gantung. Suasana horor terasa mencekam di ruangan keluarga setelah makan malam. Irfan ikut bergabung di sana sambil membangku Naren dan Nela. Selepas makan, tiba-tiba saja Tono meminta izin untuk melamar Ipana dan membuat semua orang terkejut bukan main. "Siapa nama kamu anak muda?" tanya Irfan. "Karenja William Hartono, ayah," ucap Tono menunduk. "Saya cukup menghargai keberanian kamu untuk melamar anak gadisku, tetapi tidak semudah itu anak muda," ucap Irfan tersenyum tipis. Baik Tono ataupun Ipana hanya bisa tertunduk. Ipana begitu terkejut melihat keberanian pria tampan ini. Namun jika dihadapkan dengan pernikahan dirinya sangat belum siap. "Maaf ayah bunda semuanya, memang ini terkesan mendadak. Tetapi saya sudah lama menyukai Ipana walaupun saya tidak kaya. Tetapi saya bisa menjamin sebuah kebutuhan Ipana akan saya penuhi," ucap Tono lirih. Ia tahu jika keluarga Ipana tidak semudah itu memberikannya restu. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba mengingat begitu banyak saingan untuk mendapatkan gadis cantiknya ini. "Tunggulah beberapa tahun lagi ya," ucap Irfan sambil mengelus kepala Naila dan Naren yang bersandar di dadanya dengan lembut. "Baiklah ayah," ucap Tono pasrah dan tersenyum. "Aku tidak menyangka jika laki-laki culun ini begitu berani untuk melamar Ipana. Aku harus mengapresiasi atas keberaniannya." Batin Fajri masih tidak menyangka. "Bunda yang mau istirahat," ucap Irfan tersenyum ke arah Fajira. "Ya sudah yuk," ucap Fajira tersenyum. "Ah, Lala masih mau peluk opa," keluh Naila memeluk Irfan dengan erat. Ya sudah kalau gitu ikut sama opa ke kamar ya," tanya Irfan. Naila berpikir sambil menatap Naren. "Boleh bobo sama opa juga?" tanya Naila. "Boleh sayang," ucap Irfan tersenyum. "Baiklah, kita ikut sama opa saja," ucap Naren. Bocah kembar itu segera turun dari pangkuan Irfan dan berjalan menuju kamar sambil bergandengan tangan. Mereka menunggu kakek dan neneknya agar bisa segera beristirahat bersama. Sementara di ruang keluarga, Fajri masih saja menyimpan dendam kepada Tono. Ia membatasi Safira agar tidak bisa mengobrol dengan pria tampan itu. "Ih, Mas, kamu ngapain sih?" ucap Safira kesal. "Jangan ngomong sama dia," bisik Fajri. "Iya, aku cuma ngomong bukan mau peluk dia," ucap Safira mendelik. "Pokoknya aku gak suka," ucap Fajri dingin. "Terserah," ketus Safira. Berbeda dengan dua sejoli yang masih saling diam satu sama lain, Ipana masih terpikir tentang lamaran Tono tadi. Ia menjadi dilema, satu sisi ia ingin bersama dengan Tono, namun di sisi lain ia juga ingin mengejar karirnya terlebih dahulu. "Nah," panggil Tono lembut membuat Fajri mendelik kesal ke arahnya. Dehem Ipana menoleh. "Bisa kita bicara berdua?" tanya Tono lirih. Boleh, kita ngobrol di kolam belakang saja," ucap Ipana berdiri dan berpamitan. Diikuti oleh Tono, mereka berjalan menuju kolam berenang. Ipana duduk di tepi kolam mencelupkan kakinya ke dalam air. "Maaf sudah membuatmu terkejut," ucap Tono lirih. Ipana menghela napasnya. "Tono, aku tahu kamu mencintaiku, tapi untuk saat ini aku ingin fokus untuk menstabilkan perusahaan ayah dan mengadakan proyek baru. Aku ingin mengejar abang lebih jauh lagi," ucap Ipana lirih. Nyes, hati Tono serasa dicubit karena mendengar ucapan Ipana. Ia yakin gadis cantik ini akan tetap berpegang pada keputusannya. "Aku tahu jika kamu merasa takut kalau aku direbut oleh laki-laki lain, tapi saat ini aku belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun," ucap Ipana. "Aku paham, nah. Aku tahu jika hati kamu sudah dimiliki. Aku hanya ingin berusaha untuk merebutnya. Aku begitu mencintaimu, nah, sungguh," ucap Tono lirih. "Iya, aku tahu, Tono," ucap Ipana merasa bersalah. "Aku hargai keputusanmu, nah, tapi tolong jangan menjauh dariku," ucap Tono. "Terima kasih," ucap Ipana. Mereka kembali terdiam sambil menikmati udara malam dan indahnya bulan purnama. Tanpa mereka sadari, Fajri dan Safira sudah menguping pembicaraan mereka di balik tirai dinding kaca. "Mas, bukankah mereka terlihat menggemaskan?" bisik Safira gemas. "Siapa yang gemas? Aku gak suka lihat kamu dekat-dekat dengan si culun itu. Awas saja kalau berani," ucap Fajri mendelik karena cemburu. "Ih, cemburu terus. Mas, sebelum kita kenal dia udah jadi teman aku. Sekarang malah mau menjadi adik ipar juga, apa kamu masih cemburu?"
Atau kamu masih dendam karena aku ngidam dulu? Ucap Sapira kesal. Iya, aku masih dendam, karena itu aku membenci dia sayang. Harusnya kamu paham, ucap Fajri kesal. Tanpa mereka sadari, Ipana dan Tono mendengar perdebatan itu. Bahkan Tono berusaha keras untuk menahan tawanya agar tidak mengejek Fajri yang merupakan seorang laki-laki pecemburu. Jangan ketawa, kamu juga sama, belum apa-apa udah cemburu akut, ucap Ipana mendelik. Mana ada? Protes Tono. Kakak, abang kalian ngapain? Panggil Ipana membuat suami istri itu kaget dan salah tingkah. Nggak ada, ini kakak kamu ngajak berdebat mulu, kilap Fajri dan berlalu dari sana. Cepat pulang, tidak baik main di rumah orang lama-lama, sambungnya. Ternyata tuan muda bisa cemburu juga ya, ucap Tono tertawa. Hus, Ipana melotot ke arah Tono meminta agar ia berhenti untuk tertawa. Sapira menatap Fajri dengan malas. Cemburu pria tampan itu tidak pada tempatnya. Ia segera menyusul Fajri ke dalam kamar dan membujuk suami tampannya agar tidak merajuk lagi. Aku baru tahu kalau keluarga kamu begitu hangat, nah. Bahkan aku tidak melihat Tuan Irfan tadi. Aku hanya melihat seorang ayah dan kakek yang penyayang, ucap Tono tersenyum. Ya begitulah, kami harus bisa menyesuaikan suasana termasuk juga di rumah, ucap Ipana sambil mengantar Tono keluar. Iya, aku juga semakin mengenalmu. Sepertinya ketika kita bersama sifatmu yang dingin bisa mencair dengan sendirinya, ucap Tono. Wajah Ipana mulai bersemu. Apa yang dikatakan oleh Tono itu suatu kebenaran dan ia tidak menyangkalnya. Ya, mungkin karena kita sudah kenal lama, ucap Ipana mengedikkan bahunya. Bagaimana dengan Brian? Tanya Tono membuat mata tajam Ipana menyalang. Apa aku salah bertanya? Maaf ya, jangan marah, ucap Tono memelas. Entahlah, mungkin dia juga rival kamu, ucap Ipana serius. Nah, jangan bercanda, ucap Tono terkejut. Iya, bukankah kalian sudah melakukan perjanjian perang? Ucap Ipana mengernyit. Itu apa kamu tahu? Ya, aku melihat kalian kembali masuk. Maaf ya, aku meretas CCTV KP-mu. Tapi tenang saja, aku gak akan menyalahgunakannya, ucap Ipana tersenyum. Aku mah bisa apa nah, kalau dilarang pun kamu masih bisa melakukannya, ucap Tono lirih. Itu kamu tahu, ucap Ipana. Rasanya aku tidak ingin pulang nah, ucap Tono mengeluh. Ipana hanya menatap pria tampan itu tanpa ekspresi. Ia menghela napasnya pelan karena membenarkan perkataan Tono. Sebaiknya kamu pulang sebelum abang kembali keluar dan melakukan sesuatu, ucap Ipana lirih. Baiklah nanaku yang cantik, jangan begadang ya, ucap Tono menaiki mobil yang akan mengantarnya pulang ke rumah. Iya, kamu juga istirahat ya. Ingat umur, jangan begadang, ucap Ipana tersenyum semirik. Aku akan tetap tampan walaupun usianya tidak bisa dibohongi, ucap Tono tergelak. Ipana segera menutup pintu dan melambaikan tangannya. Tono masih tergelak di dalam mobil hingga pintu tertutup rapat. Sementara Ipana tersenyum menatap kepergian Tono. Tanpa ia sadari, jika Fajri dan Sapira masih menguntitnya dari balkon kamar, Fajri memiliki kesempatan untuk membuat adiknya ini semakin viral. Mas, kamu itu ya, gak boleh dendam apalagi membalasnya. Nanti dicontoh sama anak-anak dan itu gak bagus, ucap Sapira sewot. Sayang, biar Ipana merasakan sensasi viral dalam waktu cukup lama, ucap Fajri terkekeh. Yuk kita tidur, kamu janji 2 ronde sayang, sambung Fajri dengan senyum semiriknya. Malam, pergulatan panas kembali terjadi tanpa henti. Bahkan mereka berencana untuk menambah anak lagi agar rumah itu semakin ramai dan keturunan dirgantara semakin banyak. Sementara Ivana, ia memilih untuk kembali ke kamar dan beristirahat tanpa mempersiapkan hari esok yang akan semakin berat dengan berita viral ia akan menjadi trending kembali.